Halo semua dan selamat datang di Ngopi Sewai. Kita pasti jarang sekali mendengar mengenai penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi jamur pada tubuh manusia. Palingan yang paling umum kita tahu paling cuman penyakit macam panu yang disebabkan oleh jamur atau lebih spesifiknya yeast kamir dari genus Malassezia, jamur yang sama yang merupakan salah satu penyebab jerawat. Penyakit lain paling-paling yang kita ketahui adalah kurap yang diakibatkan oleh jamur-jamur seperti Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Mungkin beberapa juga tahu ada pula beberapa kasus infeksi jamur yang cukup parah yang diakibatkan oleh jamur, lebih tepatnya yeast candida pada mulut dan tenggorokan, yang mana candida juga umum menginfeksi bagian tubuh lainnya seperti penis dan vagina dan menyebabkan keputihan pada wanita. Tapi memang banyak banget yang tidak tahu tentang hal-hal tersebut karena memang kasus jamur menyebabkan penyakit pada manusia itu sangat jarang. Jamur tidak beradaptasi atau mungkin belum beradaptasi untuk dapat menginfeksi manusia. Untuk dapat menginfeksi manusia, suatu spesies jamur setidaknya harus memiliki kemampuan untuk toleransi terhadap temperatur yang tinggi. Jamur umumnya tumbuh optimal pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan tubuh manusia rata-rata ada di suhu 36 hingga 37 derajat Celcius, jauh dari suhu optimalnya jamur untuk tumbuh. Ini merupakan pertahanan diri alami yang dimiliki manusia dan makhluk berdarah panas lainnya, dan juga alasan utama mengapa jamur lebih banyak menginfeksi serangga dan tanaman karena suhu internal tubuh serangga dan tanaman mirip dengan suhu optimal jamur untuk tumbuh, sekitar 25 dan 30 sampai 30 derajat Celcius. Kedua, jamur harus mampu atau harus memiliki kemampuan untuk menyerang manusia, untuk melisis dan mengabsorpsi jaringan sel manusia. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jamur harus mampu melawan atau paling tidak mengelabuhi sistem imun manusia. Nah, hal-hal tersebut inilah yang membuat jamur, apalagi jamur patogen tanaman, sulit berpindah inang dari tanaman ke manusia. Sayangnya kita tidak bisa setenang itu. Sebuah studi yang dipublikasi pada Medical Mycology Case Report Juni 2023 melaporkan sebuah kasus di mana jamur patogen tanaman menyebabkan infeksi pada manusia yang dikenal dengan paratracheal abscess. Ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan terbentuknya kumpulan nanah di dekat trakea atau tenggorokan. Ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan dan diketahui. Dalam report tersebut dijelaskan ada seorang pasien, seorang pria dewasa berusia 61 tahun yang menjalani rawat jalan di konsultan Apollo Multispeciality Hospital di Kolkata, India. Dengan keluhan kesehatan seperti suara serak, letih lemas, batuk-batuk, dan kesulitan menelan, serta anoreksia yang telah terjadi sekitar 3 bulan terakhir. Pasien tersebut tidak memiliki riwayat penyakit diabetes, infeksi HIV, tidak pula ada gangguan ginjal ataupun penyakit kronis lainnya. Pasien tersebut juga tidak sedang mengkonsumsi obat imunosupresan atau sedang mengalami trauma. Nah, setelah dilakukan CT scan, tampaklah paratracheal abscess atau gampangnya nanah di area dekat kerongkongan. Meskipun hasil X-chest atau X-ray tampak normal seperti tidak ada masalah. Untuk lebih memastikan penyebab infeksi tersebut, sampel nanah dari pasien diambil untuk diinvestigasi lebih lanjut.
Kecurigaan terbesar dari kasus ini adalah TBC. Untuk itu, serangkaian uji biokimia pun dilakukan. Pertama, pengecatan gram atau gram staining dan acid fast. Sayangnya, ini tidak mengungkapkan apapun. Namun, ini sesuai kalau kasus ini adalah TBC, karena Mycobacterium tidak bisa dicat. Sayangnya, hasil uji CBNAAT atau Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test yang biasa digunakan untuk mendiagnosis TBC menunjukkan hasil negatif. Nah, kasus ini menjadi cukup rumit karena hasil fungal staining dengan metode Gomori Metamin Silver atau GMS justru menunjukkan adanya hifa yang bersekat, di mana ketika ditumbuhkan pada media Starboard Dextrose Agar atau SDA, tumbuhlah koloni berwarna krem pucat dengan pigmentasi berwarna cerah pada sisi sebaliknya setelah diinkubasi selama 4-5 hari pada suhu 25 dan 30 derajat Celcius. Koloni tersebut kemudian diamati lebih lanjut menggunakan mikroskop dengan bantuan pengecatan gram dan LCB atau lactophenol cotton blue yang menunjukkan adanya elemen jamur dengan bentuk bulat dan tubular. Karena tidak bisa diidentifikasi hanya dengan fenotipnya, maka sampel spesimen jamur ini kemudian dikirim ke WHO Collaborating Center for Reference and Research on Fungi of Medical Importance, India. Dan setelah 28 hari diidentifikasi menggunakan DNA sequencing, diketahui bahwa jamur yang menginfeksi pasien tersebut adalah Chondrosterum purpureum, jamur patogen tanaman. Kasus yang sangat langka di mana jamur patogen tanaman dapat menginfeksi manusia. Tapi setelah diselidiki lagi, ternyata pasien tersebut adalah seorang mikologis, jadi dia sering bersinggungan dengan jamur-jamur tersebut, sehingga intensitas dia berkontak dengan jamur ini sangatlah tinggi. Itu juga yang mungkin menjadi faktor terbesar bagaimana jamur tersebut bisa berpindah inang dari tumbuhan ke manusia. Untungnya setelah perawatan intensif dan dibantu dengan pengobatan voriconazole, pasien tersebut berhasil sembuh total setelah 3 tahun. Meski demikian, ini adalah kasus yang cukup wow karena ternyata jamur patogen tanaman memungkinkan untuk berpindah ke inang manusia. Ditambah lagi, jamur Chondrosterum purpureum ini bukanlah jamur umum yang sporanya ada di mana-mana seperti Aspergillus niger. Nah, jamur ini adalah jamur yang umumnya menginfeksi tanaman berkayu pula. Ini membuka wawasan baru bagi para peneliti, para praktisi medis bahwa ada kemungkinan kasus-kasus serupa sebenarnya sudah terjadi, tapi karena identifikasinya yang tidak bisa hanya melalui fenotipnya saja, menjadi terabaikan. Setelah melihat kasus ini, ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi mungkin, atau yang perlu kita perhatikan. Pertama, privilege kita sebagai makhluk berdarah panas mungkin sudah tidak cukup untuk melindungi kita dari infeksi jamur akibat suhu rata-rata habitat jamur sendiri sudah naik karena peristiwa global warming yang terjadi. Dan yang kedua, sebenarnya mungkin beberapa jamur sudah mengembangkan cara tertentu untuk menginfeksi manusia. Sayangnya ya, seperti yang saya bilang tadi, ini sulit diidentifikasi atau tidak teridentifikasi. Manapun itu, jika kasus serupa menjadi lebih banyak terjadi, kita manusia perlu sangat waspada karena mungkin saja itu bisa menjadi akhir bagi peradaban manusia.
Perlu diketahui, tidak seperti virus yang bisa diatasi dengan memperkuat sistem imun dengan vaksin, bakteri yang bisa kita atasi dengan antibiotik, jamur memiliki keunggulannya tersendiri. Jamur merupakan penghasil dari beragam antibiotik yang kita pakai saat ini, sehingga kemungkinan besar mereka mampu bertahan dari treatment antibiotik. Ditambah lagi, jamur memiliki organisasi sel yang sangat mirip dengan manusia dan hewan lainnya, karena secara taksonomi pun jamur lebih dekat dengan manusia dibandingkan dengan tanaman, sehingga menyebabkan pengobatan anti jamur, treatment anti jamur kemungkinan besar juga akan merusak sel manusia. Jadi mirip kasusnya sel kanker dan treatment kemoterapi, di mana zat yang digunakan untuk kemoterapi juga menyerang sel-sel manusia yang sehat. Hal ini memang sangat menakutkan jika terjadi. Namun, jika suhu rata-rata bumi terus meningkat akibat global warming, hal tersebut mungkin saja akan terjadi dan manusia mungkin akan punah atau mungkin akan menjadi seperti zombie seperti film di The Last of Us. Mungkin demikianlah pembahasan dari Ngopi Sewai hari ini. Jika ada yang ingin berdiskusi, silakan langsung saja ke kolom komentar. Saya Punta, sampai jumpa.